Fikri, seorang pemuda berusia 25 tahun, terkenal di lingkungannya sebagai orang yang sinis dan keras kepala. Ia selalu menertawakan cerita tentang roh, arwah penasaran, atau kehidupan setelah mati. Hidup ya hidup, mati ya selesai. Begitu ucapnya setiap kali ada yang membahas hal-hal mistis. Namun, takdir punya cara sendiri untuk mengetuk keyakinannya. Malam itu, saat pulang kerja, mobil yang dikendarainya melaju terlalu cepat di jalanan basah karena hujan. Sebuah truk dari arah berlawanan melintas, dan tabrakan tak terhindarkan. Dentuman keras, kaca pecah, dan tubuh Fikri terpental menghantam setir. Dalam hitungan detik, dunia yang ia kenal berubah gelap. Saat ia membuka mata lagi, Fikri melihat tubuhnya sendiri terbaring kaku di ranjang rumah sakit. Suara dokter terdengar sayup-sayup. Tidak ada respon. Waktu kematian, pukul 23.47. Hening. Kata, meninggal, itu menusuk seperti belati. Tapi anehnya, ia masih bisa berpikir, masih bisa merasakan, hanya saja bukan di tubuhnya lagi. Perjalanan roh. Apa yang terjadi? Teriaknya. Tapi tidak ada yang menoleh. Ia berjalan mendekat ke arah tubuhnya. Namun seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan. Tangan yang ia ulurkan menembus udara, tidak menyentuh apapun. Para dokter masih mencoba melakukan resusitasi, tapi perlahan satu persatu menyerah. Panik mulai menguasai dirinya. Ia melangkah ke sana kemari, berusaha menyentuh perawat, memanggil namanya berkali-kali. Tak ada satupun yang menanggapi. Rasanya seperti jadi hantu yang tidak pernah ia percaya sebelumnya. Ini mustahil. Aku masih hidup. Aku harus bangun. Gumamnya. Suaranya bergetar. Tapi setiap kali ia mencoba kembali masuk ke tubuhnya, ada tarikan kuat yang menariknya menjauh. Dunia baru. Tarikan itu semakin kuat. Seperti arus sungai deras yang menyeretnya. Fikri melawan. Namun semakin keras ia berontak, semakin ia terseret. Pandangannya kabur. Dunia rumah sakit menghilang, berganti dengan cahaya aneh berwarna keemasan. Perlahan, bentuk-bentuk samar mulai terlihat. Seperti keramaian, ratusan bahkan ribuan sosok berjalan tanpa suara. Mereka tidak menoleh, hanya melangkah ke arah yang sama, seakan menuju sebuah tujuan yang tak terlihat. Fikri terdiam. Tubuhnya yang baru terasa ringan, tidak ada rasa sakit, tidak ada luka. Tapi hatinya dicekam ketakutan. Jadi, ini alam lain? Alam yang selama ini aku anggap omong kosong, bisiknya. Di tengah keramaian itu, tiba-tiba ia merasa ada sepasang mata memperhatikannya. Sosok tinggi berjubah gelap berdiri jauh di antara arus manusia, tak bergerak, hanya menatap lurus padanya. Fikri menelan ludah, merasakan dingin yang menembus ke dalam jiwa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar percaya, kematian bukanlah akhir. Tarikan itu berhenti. Ia mendapati dirinya berdiri di sebuah dataran luas yang tak berujung. Langit di atasnya bukanlah langit yang ia kenal. Tidak ada matahari, tidak ada bintang, hanya semacam cahaya pucat yang menyelimuti segala arah. Udara terasa berat, seolah-olah mengandung ribuan bisikan samar yang tak bisa ia pahami. Lalu, ia melihat mereka. Jutaan sosok, bayangan samar menyerupai manusia, berjalan tanpa arah. Tidak ada wajah jelas, hanya bentuk siluet yang bergerak pelan. Sebagian duduk termenung, sebagian berdiri diam, tapi kebanyakan hanya berjalan, tanpa tujuan, tanpa suara, tanpa interaksi. Fikri melangkah ragu. Semakin dekat, ia melihat bahwa mereka semua tanpa hampa. Ada rasa kesedihan pekat yang menetes dari keberadaan mereka, seperti kabut dingin yang menyelimuti dada. Ini, tempat apa? Gumam Fikri, suaranya tercekat. Ia mencoba menyapa salah satu bayangan. Hei, kamu dengar aku? Namun sosok itu hanya melewatinya, menembus tubuhnya seperti kabut, lalu terus melangkah. Fikri merasakan bulu kuduknya meremang. Mereka bahkan tidak sadar aku ada. Hukum alam. Di tengah rasa bingung, sebuah suara tua yang serak tapi lembut terdengar dari belakang. Kau akhirnya sampai juga, nak.
Fikri berbalik cepat. Seorang lelaki tua berdiri tak jauh darinya. Berbeda dengan arwah lain yang tampak hampa, sosok ini memiliki bentuk lebih jelas. Rambutnya putih, wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam seperti bara api yang masih menyala. Ia mengenakan pakaian sederhana, mirip lurik Jawa, dan memegang tongkat kayu yang seolah menyatu dengan tangannya. "Siapa? Siapa Anda?" tanya Fikri gugup. Lelaki itu tersenyum tipis. "Orang memanggilku Mbah Roso. Aku sudah lama di sini, terlalu lama." "Mbah Roso? Tempat ini apa? Kenapa mereka semua diam begitu? Tidak ada yang bicara, tidak ada yang saling lihat." Mbah Roso menghela napas panjang. Suaranya penuh beban. "Mereka adalah arwah yang menunggu. Di dunia, mereka sudah mati, tapi perjalanan mereka belum selesai. Kau tahu, Nak, ada hukum yang mengikat antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Tanpa doa, tanpa sedekah, tanpa ikhtiar dari keluarga yang ditinggalkan, banyak arwah hanya bisa tersangkut di sini. Menunggu dan menunggu, sampai entah kapan." Fikri terdiam. Hatinya berdebar. Ia teringat almarhum ayahnya yang jarang sekali didoakan. Bahkan ia sendiri sering menganggap doa sebagai formalitas kosong. "Jadi, mereka ini semua terjebak karena keluarganya lupa?" tanyanya pelan. "Benar," jawab Mbah Roso. "Bukan karena dosa semata, tapi karena terputusnya ikatan. Doa dari orang yang masih hidup ibarat jalan, sedekah itu ibarat perahu. Tanpa itu, mereka hanya bisa berjalan di lautan kosong ini, tanpa tujuan." Fikri merasa dadanya sesak. Semua yang ia anggap mitos kini berdiri nyata di hadapannya. Misi tak terduga. Mbah Roso menatap Fikri lama, lalu tersenyum getir. "Tapi kau berbeda, Nak. Kau bukan seperti mereka." "Apa maksudnya?" "Aku jelas mati. Aku lihat sendiri tubuhku di rumah sakit," sergah Fikri. "Benar. Jantungmu berhenti. Rohmu keluar. Tapi benang hidupmu belum benar-benar putus." Mata Mbah Roso berkilat. "Itulah sebabnya kau bisa melihat dan berbicara denganku. Kau adalah gerbang." "Gerbang?" Fikri mengulang dengan bingung. "Gerbang antara dunia hidup dan mati. Jarang sekali ada yang seperti itu. Kau masih bisa kembali, tapi di saat yang sama, kau bisa melihat apa yang seharusnya tak terlihat. Itu anugerah sekaligus beban." Fikri menggeleng kuat. "Tidak, tidak mungkin. Aku cuma orang biasa. Aku bahkan tidak percaya semua hal ini." Mbah Roso mengetukkan tongkatnya ke tanah. Suara gema menggema panjang, membuat arwah-arwah di sekitar seolah terhenti sejenak. "Kau pikir ini kebetulan? Tidak ada yang kebetulan di sini. Kau ditarik ke tempat ini karena ada alasan. Ada banyak arwah yang menunggu pertolongan, dan melalui dirimu, mereka bisa mendapatkannya." "Pertolongan? Bagaimana aku bisa menolong? Aku bahkan tidak bisa menyentuh apapun," protes Fikri. Mbah Roso mendekat. Sorot matanya menembus jiwa. "Dengan kembali, dengan mengingat, dengan menjadi penghubung. Kau adalah jembatan doa. Nak, lewat mulutmu, lewat perbuatanmu, jalan mereka bisa terbuka." Fikri terdiam. Kata-kata itu berat, seolah menimpa jiwanya. Ia yang selama ini mengejek doa, kini diminta menjadi penyampainya? "Kalau aku menolak," suaranya hampir berbisik. Mbah Roso tersenyum tipis, namun sorot matanya dingin. "Maka kau akan tetap di sini. Tidak mati sepenuhnya, tidak hidup sepenuhnya. Menjadi bayangan hampa, seperti mereka." Fikri menelan ludah, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Dan di dalam hatinya, ia tahu, jalan kembali hanya mungkin jika ia menerima takdir baru ini, menjadi gerbang antara dua dunia. Keputusasaan Fikri semakin pekat. Kata-kata Mbah Roso menggema di telinganya. "Kau bisa kembali, atau kau jadi bayangan hampa." Ia ingin berteriak, ingin menolak, tapi sebelum kata itu keluar,
Cahaya keemasan yang menyelimuti tempat itu bergetar hebat. Arus yang tadi menyeretnya kini menarik lebih kuat. Kali ini ke arah lain. Waktumu belum habis, nak. Suara Mbah Roso terdengar sayup, memudar bersama cahaya. Fikri merasa tubuhnya seperti dilempar ke dalam pusaran angin. Sekelilingnya gelap. Lalu, DG. Dentuman keras seakan menghantam dadanya. Ia terlonjak. Matanya terbuka. Cahaya putih lampu rumah sakit menyilaukan pandangannya. Suara monitor jantung berbunyi cepat, menandakan irama yang baru saja kembali. Nafasnya tersengal. Dada terasa perih. Dia bangun. Pasien sadar. Suara seorang perawat terdengar panik bercampur lega. Fikri memandang sekeliling. Dokter dan perawat bergegas. Ada yang menekan tombol, ada yang memeriksa tekanan darah. Tubuhnya berat, tapi ia sadar. Ia kembali hidup. Namun di balik rasa lega itu, ada rasa lain yang jauh lebih kuat. Trauma. Gambar jutaan arwah hampa dan tatapan Mbah Roso masih terpatri jelas di benaknya. Persepsi baru. Hari-hari berikutnya, Fikri menjalani perawatan intensif. Tubuhnya mulai membaik, tapi pikirannya tidak. Sebab kini, setiap kali ia membuka mata, ia melihat mereka. Bukan hanya dokter, perawat, atau keluarga yang menjenguknya. Ada sosok lain di belakang mereka. Bayangan samar, pucat, menempel seperti kabut pada tubuh orang-orang hidup. Ada seorang ibu tua yang duduk di samping ranjang pasien lain. Wajahnya penuh kesedihan, sementara pasien itu terbaring koma. Ada pula sosok anak kecil duduk di kursi kosong, menatap kosong tanpa suara. Fikri terkejut. Ia mengedipkan mata berulang kali, berharap penglihatan itu hilang. Tapi tidak. Bayangan-bayangan itu tetap ada, bahkan terkadang menoleh padanya. Dan yang lebih menakutkan, beberapa dari mereka mulai mendekat. Fikri. Bisik samar yang hanya ia dengar. Bantu aku. Doakan aku. Ia gemetar. Tubuhnya berkeringat dingin meski AC rumah sakit menyala. Setiap malam, ia tidak bisa tidur karena bayangan-bayangan itu berkerumun di sekitar ranjangnya, menatap tanpa berkedip. Kenapa aku? Kenapa harus aku? Desisnya, menutup telinga, meski tahu percuma. Ketidakpercayaan keluarga. Ketika kondisinya mulai stabil, keluarga diizinkan masuk menemaninya lebih lama. Ibunya, Bu Salma, hampir tidak pernah meninggalkan sisi ranjang. Sementara adiknya, Dani, dan sahabatnya, Yuda, sering datang bergantian. Suatu sore, ketika hanya keluarganya yang ada, Fikri memberanikan diri untuk bicara. Bu, aku harus cerita sesuatu, katanya dengan suara parau. Ibunya menatap penuh perhatian. Apa, nak? Pelan-pelan saja. Fikri menarik napas panjang. Aku mati, Bu. Aku lihat sendiri tubuhku. Aku keluar. Aku ada di tempat lain. Ada jutaan arwah di sana. Mereka tersesat. Mereka butuh doa. Dan ada seorang kakek. Mbah Roso namanya. Dia bilang aku ini. Gerbang. Ruangan mendadak hening. Dani langsung menghela napas keras. Mas, jangan ngaco. Itu cuma efek mati suri. Katanya, orang yang pernah mati sebentar suka halusinasi. Itu logis kok. Betul. FIK. Kamu banyak baca berita kan? Orang mati suri suka mengaku lihat cahaya, lihat malaikat, atau dunia lain. Itu cuma permainan otak kekurangan oksigen. Sahut Yuda mencoba rasional. Fikri menatap mereka putus asa. Tidak. Ini nyata. Bahkan sekarang aku bisa lihat mereka. Ia menunjuk ke sudut ruangan. Di sana, ada seorang nenek berdiri. Dia terus menatap kita. Dani refleks menoleh. Tapi yang dilihatnya hanya dinding kosong. Mas, udahlah. Jangan bikin ibu tambah khawatir. Ibunya tetap diam, tapi wajahnya pucat. Fikri bisa melihat air mata menggenang di matanya. Aku percaya, nak, kata Bu Salma akhirnya. Suaranya bergetar. Ibu percaya kamu lihat sesuatu. Tapi ibu takut. Takut kalau itu malah menyakitimu.
Fikri menatap ibunya. Hatinya campur aduk antara lega dan sedih. Setidaknya ada satu orang yang tidak langsung menolaknya. Tapi malam itu, saat semua tertidur, Fikri kembali mendengar bisikan di telinganya. Gerbang, kami menunggu. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah keluar dari rumah sakit terasa bagai mimpi buruk bagi Fikri. Ia kembali ke rumah, mencoba menjalani kehidupan normal. Tapi, normal, sudah tidak ada lagi untuknya. Bayangan arwah itu terus menempel kemanapun ia pergi. Di pasar, ia melihat seorang lelaki tua berdiri di belakang istrinya yang masih hidup, memandang penuh kerinduan. Di masjid, ia melihat sosok seorang pemuda duduk di pojok, menangis tanpa suara. Bahkan di rumah sendiri, kadang ada arwah asing duduk di ruang tamu, menunggu. Awalnya, Fikri berusaha mengabaikan. Ia menutup telinga, menundukkan kepala, berpura-pura tidak melihat. Tapi semakin ia menolak, semakin keras suara mereka. Semakin ia abaikan, semakin dekat mereka berdiri. Hingga suatu malam, seorang arwah ibu muda muncul di kamarnya. "Anakku, tolong bilang pada suamiku, aku maafkan dia. Jangan biarkan anakku tumbuh tanpa doa." Suaranya lirih, wajahnya penuh kesedihan. Fikri menggigil. Ia ingin berteriak, tapi air mata ibu itu menetes. Jatuh ke lantai lalu menghilang sebelum menyentuh ubin. Hatinya bergetar. Ia sadar betapa menderitanya arwah-arwah itu, bukan karena hantu menyeramkan, tapi karena kesedihan yang tak tersampaikan. Keesokan harinya, dengan keberanian yang hampir habis, Fikri mencari keluarga ibu itu berdasarkan petunjuk samar yang ia dengar dari arwah. Awalnya ia ragu, tapi ia nekat. Di depan rumah sederhana itu, ia mengetuk. Seorang lelaki muda keluar, wajahnya letih. "Mas siapa?" tanyanya curiga. Fikri menelan ludah. "Maaf, saya cuma ingin bilang, istri Mas, dia titip pesan. Dia maafkan semua. Dia cuma minta, jangan lupa doakan dia, dan jaga anak kalian." Lelaki itu tertegun. Matanya memerah, seakan dipukul oleh kata-kata itu. "Bagaimana? Bagaimana Mas tahu? Istri saya baru meninggal seminggu lalu, dan saya memang merasa bersalah." Fikri hanya bisa menunduk. "Saya cuma penyampai pesan. Tolong, doakan dia." Ketika lelaki itu mengucap istighfar, menengadahkan tangan berdoa, Fikri melihat sesuatu yang luar biasa. Sosok ibu muda itu yang berdiri di sampingnya, perlahan memancarkan cahaya lembut. Senyumnya tenang, lalu tubuhnya larut ke dalam cahaya, menghilang. Fikri terdiam, tubuhnya gemetar. Ternyata, doa benar-benar membuka jalan. Kekuatan iman. Sejak kejadian itu, Fikri mulai mengerti peran barunya. Ia bukan sekadar gerbang, ia adalah penyambung pesan. Meski takut, ia mulai mendatangi keluarga-keluarga yang ditunjuk oleh arwah. Di pasar, seorang anak kecil yang meninggal karena demam menatapnya, lalu menunjuk ibunya yang masih menjajakan dagangan. Dengan hati berdebar, Fikri menghampiri sang ibu dan menyampaikan, "Anakmu ingin kau tahu, dia tidak marah lagi. Dia cuma ingin didoakan setiap malam." Air mata sang ibu jatuh deras. Bibirnya bergetar membaca doa. Dan Fikri kembali melihat cahaya itu. Jalan yang terbuka. Arwah kecil itu tersenyum lalu pergi. Setiap kali doa dipanjatkan, Fikri merasakan energi hangat yang menenangkan. Sedekah dari keluarga bahkan membuat cahaya semakin terang. Ia menjadi saksi langsung bagaimana iman dan kasih sayang bisa membebaskan arwah yang tersangkut. Namun, tidak semua berjalan mulus. Konflik internal. Tidak semua orang percaya pada kata-katanya. Suatu ketika, Fikri mencoba menyampaikan pesan seorang ayah yang meninggal mendadak pada keluarganya. Tapi begitu ia membuka mulut, keluarga itu menatapnya tajam. "Mas ini siapa? Dukun ya? Jangan main-main sama perasaan kami," bentak salah satu anak lelaki. "Tidak, saya cuma pergi. Kalau mau cari uang, jangan pakai cara menakut-nakuti kami." Fikri diusir dengan kasar. Ia berjalan pulang,
Hatinya perih. Malam itu ia menangis sendiri di kamarnya. Merasa bodoh, merasa dipermalukan. Apa aku salah? Apa aku cuma halusinasi? Apa benar aku gila? Pikirnya. Tapi suara-suara itu terus datang. Ada arwah baik yang menangis minta doa. Ada pula arwah yang penuh amarah, yang mencoba menempel padanya. Suatu malam, ia merasakan sesosok hitam pekat membisikkan sesuatu di telinganya. Kau gerbang, kalau kau bisa membuka jalan bagi mereka, bukalah juga untukku. Aku tidak mau doa, aku mau hidup kembali. Fikri menjerit dan menutup telinga. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia sadar, tidak semua arwah yang mendekat padanya baik. Ada yang gelap, ada yang haus, ada yang berbahaya. Dilema itu menghantamnya. Bagaimana ia bisa memilah siapa yang benar-benar butuh pertolongan, dan siapa yang hanya ingin memanfaatkan dirinya? Di satu sisi, ia merasa bertanggung jawab. Di sisi lain, ia takut akan terseret lebih dalam kegelapan yang tidak ia mengerti. Di tengah kebingungan itu, kata-kata Mbah Roso kembali terngiang. Gerbang adalah anugerah sekaligus beban. Dan kini, Fikri benar-benar merasakannya. Hari-hari Fikri semakin berat. Semakin banyak arwah yang mendatanginya. Semakin besar pula beban yang ia tanggung. Setiap kali ia menyampaikan pesan, tubuhnya terasa lemas, seolah tenaganya terkuras. Malam-malamnya penuh mimpi buruk. Ia melihat wajah-wajah arwah yang menjerit, tangan-tangan yang menariknya ke dalam kegelapan. Ia terbangun dengan keringat dingin, napas memburu, dan jantung berdegup tak karuan. Tubuhnya mulai sakit-sakitan. Kepala pusing, badan meriang, dan ia sering jatuh tanpa sebab. Dokter tidak menemukan penyakit serius, hanya menyebutnya kelelahan. Tapi Fikri tahu, ini bukan sekadar fisik, ini jiwa yang terkuras. Suatu malam, ketika arwah-arwah kembali berkerumun di kamarnya, ia menjerit, "Cukup, aku bukan penyelamat kalian. Aku hanya manusia biasa." Namun jeritannya hanya memantul, diiringi tangisan samar yang semakin membuatnya merasa bersalah. Pencarian bantuan. Dalam keputusasaan, Fikri akhirnya mencari bantuan. Ia mendatangi seorang ustaz sepuh bernama Ustaz Karim, yang dikenal bijak dan sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Ustaz Karim menatapnya dengan tenang ketika Fikri menceritakan semuanya. Tentang mati suri, tentang Mbah Roso, tentang pesan-pesan arwah, hingga sosok hitam yang mengancamnya. Setelah lama diam, Ustaz Karim berkata pelan, "Nak, kau dipilih untuk sesuatu yang besar. Bukan karena kebetulan, tapi karena takdir. Kau adalah gerbang, penghubung antara dua alam. Itu bukan hadiah, tapi amanah." Fikri menunduk, tangannya gemetar. "Tapi Ustaz, aku lelah. Aku tidak kuat. Aku bahkan takut tidur. Aku takut mati lagi." Ustaz Karim menepuk pundaknya. "Kau tidak sendiri. Allah tidak akan memberi beban di luar kemampuan hambanya. Tapi kau harus memperkuat imanmu. Perbanyak doa, perbanyak zikir, dekatkan dirimu padanya. Hanya itu pelindungmu dari arwah jahat yang mengintaimu." Fikri menatapnya. Matanya berkaca-kaca. "Jadi, aku tidak bisa menolak." "Tidak, Nak," jawab Ustaz Karim mantap. "Ini jalanmu. Kalau kau mundur, jutaan arwah akan tetap tersiksa. Kau satu-satunya pintu yang bisa membuka jalan mereka. Kau bisa memilih menyerah, tapi kau tahu, itu sama saja menutup harapan mereka." Ujian pribadi. Kata-kata itu menghantam hati Fikri. Malam itu, ia pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Ia duduk di kamarnya, menatap kosong ke arah jendela. Suara-suara samar arwah masih terdengar, namun kali ini bercampur dengan suaranya sendiri. "Apa aku sanggup? Apa aku harus terus begini? Hidup di antara dua dunia? Apa aku tidak berhak hidup normal?" Ia teringat wajah ibunya, yang sudah sering menangis karena khawatir. Ia teringat adiknya, yang menganggapnya gila. Dan ia teringat arwah-arwah yang datang padanya dengan mata penuh harap. Di satu sisi, ia ingin menyerah, hidup normal, melupakan semua ini,
menutup matanya rapat-rapat. Di sisi lain, ia tahu, kalau ia berhenti, semua jeritan arwah itu akan terus menghantui. Tangannya bergetar. Air matanya jatuh. Ya Allah, aku harus bagaimana? Dan di saat itu, ia mendengar lagi suara Mbah Roso, samar, seperti bisikan dari jauh. Gerbang, jalanmu baru saja dimulai. Fikri terdiam. Hatinya bergetar. Ia tahu, ujian pribadinya bukan sekadar melawan arwah jahat atau menyampaikan pesan. Ujian terberatnya adalah melawan dirinya sendiri, antara ego untuk berhenti, dan tanggung jawab untuk terus berjalan. Dan di titik itu, ia sadar, apapun pilihannya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, ketika Fikri baru saja hendak memejamkan mata, udara di kamarnya berubah. Lampu berkelip-kelip, suhu turun drastis, dan suara berdesis memenuhi telinganya. Ia bangun dengan tubuh gemetar, menyadari sesuatu yang gelap sedang hadir. Dari sudut ruangan, muncul sosok tinggi besar, hitam legam, matanya merah menyala. Tubuhnya tidak berbentuk manusia sepenuhnya, kadang tampak seperti asap, kadang seperti tubuh dengan tangan bercakar. Suaranya berat, menggema. Gerbang harus ditutup. Kau bukan bagian dari kami, manusia. Fikri mundur. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya kaku, seperti diikat oleh ketakutan. Sosok itu melangkah maju, dan tiap langkahnya membuat lantai bergetar. Jika kau terus membantu mereka, maka kami akan menghabisimu. Serangan pertama. Tanpa peringatan, makhluk itu melesat ke arah Fikri. Tiba-tiba, udara di sekelilingnya bergetar, dan dari balik punggung Fikri muncul cahaya samar. Arwah-arwah yang pernah ia tolong, seorang ibu renta, seorang pemuda yang dulu mati terbunuh, bahkan seorang anak kecil, muncul di hadapannya. Mereka berdiri membentuk lingkaran, menahan serangan makhluk itu. Cahaya lembut terpancar dari tubuh mereka, menciptakan perisai yang melindungi Fikri. Lalu, di tengah mereka, tampak sosok yang paling dikenalnya, Mbah Roso. Tenang, nak, kau tidak sendiri. Setiap doa, setiap sedekah yang kau sampaikan, telah menjadi kekuatan. Arwah-arwah yang kau bantu kini menjadi pelindungmu. Makhluk hitam itu meraung. Suaranya seperti ribuan jeritan. Pengkhianat, kalian milik kami. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan spiritual. Makhluk itu melancarkan serangan berupa bayangan hitam pekat, seperti asap yang berubah menjadi tombak tajam. Namun arwah-arwah baik itu menahannya dengan cahaya doa, cahaya yang menyilaukan dan membuat sosok jahat itu mengerang kesakitan. Fikri berlutut, tubuhnya lemah, tetapi ia merasakan sesuatu di dalam dirinya, sebuah cahaya yang berdenyut, seperti api kecil. Suara Ustaz Karim terngiang di kepalanya. Perbanyak zikir. Perbanyak doa. Itu senjatamu. Dengan suara gemetar, Fikri mulai melafalkan doa yang diajarkan. Semakin ia membaca, cahaya di dalam tubuhnya semakin terang, merambat keluar, menyatu dengan perisai cahaya para arwah. Makhluk itu terhuyung, menutupi wajahnya. Tidak, kau bukan siapa-siapa. Kau manusia lemah. Gerbang harus tertutup. Pemimpin entitas jahat. Namun belum sempat mereka lega, langit malam di alam gaib itu retak, dan dari celah kegelapan turun sosok yang jauh lebih besar. Tubuhnya berlapis bayangan pekat, kepalanya menyerupai tengkorak dengan tanduk panjang, dan suaranya menggelegar seperti petir. Itulah pemimpin entitas jahat, yang disebut para arwah sebagai sang penjaga kegelapan. Dialah penguasa yang menjaga agar arwah-arwah tetap tersesat, terikat pada dunia, tanpa doa dan cahaya. Ia menatap Fikri dengan tatapan membakar. Gerbang manusia, aku akan mengakhiri ini. Takdir tidak memilihmu, aku akan menutup jalan itu dengan darahmu. Fikri gemetar, nyaris kehilangan harapan. Tapi Mbah Roso berbisik di sampingnya. Jangan gentar, cahaya dalam dirimu bukan milikmu saja, tapi milik semua doa yang mengalir dari orang-orang di dunia. Kau hanya wadahnya. Puncak konflik. Pertarungan epik pun terjadi. Sang penjaga kegelapan mengangkat tangannya,
meluncurkan badai bayangan yang melahap cahaya di sekeliling. Arwah-arwah baik terhempas. Cahaya mereka meredup. Fikri jatuh berlutut. Tubuhnya nyaris lumpuh. Tapi di saat itulah, ia mendengar suara samar ibunya dari dunia nyata, membaca doa dengan tangis, menyebut namanya, memohon keselamatan anaknya. Doa itu menyatu dengan dirinya. Cahaya di dadanya membesar, berubah menjadi sinar putih yang memancar keluar. Fikri berdiri dengan sisa tenaga, menatap sosok kegelapan itu. Aku mungkin manusia lemah, tapi aku tidak sendirian. Ada doa dari bumi, ada cahaya dari langit, dan ada arwah-arwah yang percaya padaku. Kau tidak bisa menang. Ia mengangkat tangannya, cahaya menyembur, menghantam sang penjaga kegelapan. Jeritan mengerikan terdengar, bumi gaib bergetar, dan sosok itu mulai retak, hancur menjadi serpihan asap hitam. Cahaya memenuhi seluruh ruang, dan untuk sesaat, semua arwah bersorak dalam kebebasan. Hening setelah pertarungan. Fikri terengah, tubuhnya gemetar, namun ia berdiri di tengah cahaya. Mbah Roso mendekat, menatapnya dengan bangga. Kau sudah melangkah lebih jauh dari yang kukira, Nak. Tapi ini baru awal. Masih banyak arwah menunggu. Masih banyak kegelapan yang akan mencoba menghalangi. Fikri menatap tangannya yang masih bergetar. Lalu ke langit yang mulai terang. Ia sadar, tugasnya belum selesai. Tapi malam itu, ia membuktikan bahwa ia bisa melawan. Bahwa ia bukan lagi pemuda sinis yang dulu tak percaya apa-apa. Ia kini adalah gerbang. Dan ia telah membuka jalan cahaya. Setelah pertarungan hebat melawan sang penjaga kegelapan, Fikri jatuh terduduk. Tubuhnya terasa seperti dihantam ribuan gelombang, tulangnya seakan remuk, dan napasnya pendek-pendek. Namun, di sekelilingnya, cahaya mulai mengisi ruang. Arwah-arwah yang tadinya terjebak kini tampak lebih damai. Mereka menunduk penuh syukur ke arah Fikri, lalu satu persatu berubah menjadi titik-titik cahaya, melesat ke langit, menuju perjalanan berikutnya. Mbah Roso mendekat, menepuk bahunya. Anak muda, kau sudah menang. Tapi ingat, kemenangan ini bukan akhir. Selama manusia masih hidup dan mati, selalu ada arwah yang tersesat. Selalu ada yang menunggu uluran tangan doa. Fikri menunduk, menelan kenyataan itu. Ia sadar, ini bukan pertempuran terakhir. Musuh bisa dikalahkan. Tapi penderitaan arwah tak akan pernah habis. Sebuah keputusan. Hari-hari berikutnya, Fikri menjalani masa pemulihan. Tubuhnya lemah, namun jiwanya terasa berbeda. Ia sering duduk termenung, mendengar bisikan arwah samar, dan kali ini ia tidak lagi marah atau menolak. Suatu malam, ia berdoa dengan tulus. Ya Allah, jika ini jalan yang kau tetapkan, aku akan jalani. Bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai ibadah. Jadikan aku jembatan, agar mereka tidak tersia-siakan. Dan sejak malam itu, ia berhenti melihat dirinya sebagai korban. Ia mulai menerima takdirnya. Ia bukan lagi pemuda sinis yang menertawakan hal-hal gaib. Ia kini adalah gerbang, dan ia memilih untuk membuka pintu itu seluas mungkin. Komunitas spiritual. Perubahan Fikri terlihat jelas. Ia tidak hanya membantu arwah yang menemuinya, tapi juga mulai menggerakkan orang-orang di sekitarnya. Ia mendirikan sebuah komunitas kecil di kampungnya, berawal dari beberapa tetangga yang mau diajak. Mereka berkumpul setiap malam Jumat untuk membaca doa bersama, tahlil, dan sedekah sederhana. Ia mengajarkan bahwa doa tidak pernah sia-sia. Selalu ada arwah yang terbantu, meskipun kita tidak tahu siapa. Awalnya, banyak yang meragukan, menganggap Fikri masih gila karena mati suri. Namun, lambat laun, mereka melihat perubahan nyata. Keluarga yang dulunya selalu bertengkar tiba-tiba akur setelah ikut doa bersama. Seseorang yang hidupnya terasa berat mendadak ringan setelah sedekah, dan mimpi-mimpi tenang yang dialami oleh banyak orang setelah berdoa. Berita itu menyebar. Orang-orang dari luar kampung pun mulai datang. Ada yang meminta doa untuk keluarganya yang meninggal. Ada yang hanya ingin ikut serta. Komunitas kecil itu tumbuh menjadi lingkaran spiritual. Sederhana tapi penuh keikhlasan. Fikri yang baru.
Fikri kini bukan lagi pemuda sinis yang tidak percaya pada kehidupan setelah mati. Ia berjalan dengan tenang, meski setiap hari masih melihat arwah-arwah yang meminta tolong. Bedanya, kini ia tidak lagi takut. Ia menatap mereka dengan senyum tipis, mengucapkan, "Tenang, aku akan sampaikan. Aku tidak sendiri lagi." Mbah Roso masih sesekali muncul, menjadi penuntun. "Kau sudah memilih jalanmu, Nak. Jalan ini panjang, penuh ujian, tapi juga penuh berkah. Kau akan melihat lebih banyak kegelapan, tapi juga lebih banyak cahaya." Dan Fikri hanya mengangguk. Ia tahu benar, hidupnya tidak akan pernah normal lagi. Tapi ia juga tahu, ia menemukan arti dari hidupnya. Penutup. Di sebuah malam sunyi, Fikri berdiri di pelataran masjid, menatap langit berbintang. Angin berhembus lembut, membawa suara doa dari para jamaah yang baru selesai tahlil bersama. Ia menarik napas panjang, menatap langit, dan berbisik, "Selama aku masih bernapas, aku akan jadi gerbang. Selama aku bisa, aku akan menolong. Karena aku tahu, tidak ada doa yang sia-sia." Di kejauhan, samar-samar, cahaya-cahaya kecil berterbangan di angkasa, arwah-arwah yang akhirnya menemukan jalan pulang. Dan Fikri tersenyum, dengan hati yang kini penuh ketenangan. Hari-hari Fikri tidak pernah kembali seperti dulu, tapi ia juga tidak menginginkannya kembali. Dari pemuda sinis yang dulu menertawakan hal-hal gaib, ia menjelma menjadi sosok yang penuh ketenangan. Di kampungnya, orang-orang kini memandangnya dengan hormat. Ia bukan kiai atau ustaz, bukan pula tokoh besar. Tapi setiap kali ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, mereka datang kepadanya. "Fikri," kata seorang ibu yang baru kehilangan anaknya, "tolong, apa dia baik-baik saja di sana?" Fikri menatap penuh iba, lalu dengan suara lembut menjawab, "Ia butuh doa, Bu. Mari kita berdoa bersama. Itu cara terbaik untuk menguatkan dia, dan ibu juga." Tak lagi ia memberi janji kosong, tak lagi ia bercerita berlebihan. Ia hanya mengajarkan bahwa doa, sedekah, dan kasih sayang yang tulus adalah jembatan antara dunia yang terlihat dan yang tidak. Komunitas yang tumbuh. Komunitas doa yang ia dirikan semakin berkembang. Anak-anak muda mulai ikut, bukan karena takut arwah, tapi karena mereka melihat dampaknya. Keluarga yang dulunya renggang kini dekat. Orang-orang yang dulunya pelit jadi ringan tangan, dan suasana kampung terasa lebih hangat. Fikri menekankan, spiritualitas bukan tentang menakuti. Ia tentang cinta, tentang tanggung jawab kita pada yang telah pergi, dan tentang keikhlasan kita di dunia. Lambat laun, komunitas itu dikenal di luar kampung. Orang-orang dari kota datang, ingin ikut berdoa, atau sekadar mendengar Fikri berbagi cerita. Namun Fikri tetap rendah hati. Ia tidak menganggap dirinya guru atau pemimpin, hanya perantara. "Aku bukan siapa-siapa," katanya seringkali. "Aku hanya gerbang. Cahaya bukan dari aku, tapi dari doa kalian semua." Pelajaran hidup. Dalam perjalanan panjangnya, Fikri belajar satu hal besar, bahwa yang gaib bukanlah semata kengerian, tapi juga ruang kasih sayang. Bahwa arwah tidak selalu menakutkan, mereka hanya menunggu uluran doa. Bahwa manusia hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk meninggalkan jejak kebaikan bagi yang sudah tiada. Ia mengingat saat-saat dulu, ketika ia sinis, menertawakan orang yang berdoa untuk arwah. Kini ia tahu, betapa besar arti doa itu. Betapa doa bisa menjadi cahaya yang menuntun jiwa yang tersesat. Dan ia sadar, perjalanan spiritualnya bukanlah kutukan, tapi anugerah, amanah yang membuat hidupnya berarti. Akhir bahagia. Suatu sore, Fikri duduk di beranda rumahnya. Ibunya membawa teh hangat. Tersenyum lega melihat anaknya yang dulu keras kepala kini menjadi pribadi penuh kelembutan. "Fikri," kata ibunya, "Ibu bangga padamu. Kau sudah berubah banyak." Fikri tersenyum, menatap langit yang perlahan berwarna jingga. "Aku hanya berusaha, Bu. Selebihnya, biar Allah yang tentukan." Di kejauhan, samar-samar ia masih bisa melihat bayangan arwah berjalan. Tapi kini,
Ia tidak lagi takut. Ia menatap mereka dengan damai. Kadang mereka tersenyum padanya, lalu lenyap dalam cahaya. Hatinya tenang. Ia tahu, tugas ini tidak akan pernah selesai. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Ada doa dari banyak orang. Ada dukungan ibunya. Ada arwah-arwah yang dulu ia bantu. Fikri menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak mati suri, ia benar-benar merasakan kedamaian. Ya Allah, bisiknya lirih. Terima kasih kau beri aku tujuan. Dan sore itu, dengan senyum tipis di wajahnya, Fikri menutup matanya sejenak. Ia tidak lagi pemuda sinis tanpa arah. Ia kini hidup dengan misi mulia, menjadi jembatan, menjadi cahaya, dan menjadi bukti bahwa kasih sayang melampaui batas dunia. 20, 30, bahkan 40 tahun berlalu sejak malam pertama Fikri melihat dirinya sebagai gerbang. Rambutnya kini memutih. Langkahnya tidak lagi secepat dulu, namun sorot matanya tetap teduh. Di rumah sederhana yang dulu sering dipenuhi suara tangis dan teriakan, kini suasana berubah menjadi pusat kedamaian. Orang-orang dari jauh datang, bukan untuk melihat pertunjukan gaib, tapi untuk berdoa bersama, mencari ketenangan, dan mengingat bahwa hidup di dunia hanyalah persinggahan. Fikri menjalani hari-hari dengan rutin, bangun di waktu subuh, sholat dengan khusyuk, lalu duduk menyendiri. Arwah masih datang, silih berganti, tapi kini mereka tidak lagi menjerit. Mereka hanya menunduk, memberi salam, lalu berjalan ke arah cahaya yang sudah terbuka berkat doa-doa yang terus mengalir. Ia tersenyum setiap kali melihat cahaya itu. Pergilah. Tugas kalian selesai. Aku hanya menemani sebentar. Pewaris. Meski tubuhnya semakin renta, Fikri tahu, misinya tidak bisa berhenti hanya karena usianya. Dunia akan selalu memiliki arwah yang tersesat, dan akan selalu ada yang membutuhkan pintu menuju kedamaian. Dari sekian banyak murid dan orang yang ia temui, ia melihat tanda pada seorang pemuda bernama Raka, seorang yatim piatu yang sejak kecil ikut dalam komunitas doa. Raka sering menceritakan bahwa ia juga kadang melihat bayangan samar, meski tidak sejelas Fikri. Awalnya Raka takut, tapi Fikri menenangkannya. Jangan takut, kau melihat bukan untuk disiksa, tapi untuk menolong. Sama seperti aku dulu. Fikri pun perlahan melatihnya, bukan hanya dengan doa dan zikir, tapi juga dengan keteguhan hati, dengan kasih sayang, dan dengan keikhlasan. Gerbang bukan hanya tentang melihat arwah, kata Fikri suatu malam, tapi tentang menjadi jembatan. Jembatan yang kokoh tidak dibangun dengan mata, tapi dengan hati. Raka menunduk, menyerap setiap kata. Dan Fikri tahu, ketika ia sudah tiada nanti, Raka akan meneruskan jalan ini. Malam terakhir di pantai. Suatu sore, ketika usianya sudah melewati 70, Fikri meminta ditemani ke pantai. Ia berjalan perlahan dengan tongkat, ditemani Raka dan beberapa orang muridnya. Di tepi pantai itu, ia duduk menatap cakrawala. Angin laut membawa aroma asin, ombak bergulung lembut, dan matahari perlahan tenggelam, mewarnai langit dengan jingga keemasan. Indah, ya, gumam Fikri, matanya berkaca-kaca. Seperti perbatasan, antara siang dan malam. Antara hidup dan mati. Raka duduk di sampingnya, menatap gurunya yang kini tampak rapuh tapi penuh kedamaian. Guru, apakah kau menyesal? Fikri tersenyum. Tidak sedikit pun. Aku dulu sinis, buta, sombong. Tapi Allah memberiku jalan untuk menemukan arti hidup. Dan aku bersyukur. Aku sudah membantu jutaan arwah menemukan pulang, dan kini tugasku hampir selesai. Cahaya di langit. Senja itu berubah menjadi malam. Di atas pantai yang gelap, tiba-tiba tampak ribuan, bahkan jutaan, cahaya kecil berterbangan ke langit. Seperti kunang-kunang, tapi jauh lebih indah, membentuk jalur panjang menuju cakrawala. Raka terperangah. Apa itu, guru? Fikri menatap dengan senyum lega. Air mata menetes di pipinya. Itulah mereka. Semua arwah yang pernah kita bantu. Mereka datang, mengucapkan terima kasih. Dan kini, mereka benar-benar bebas.
Langit malam dipenuhi cahaya, seperti bintang-bintang yang lahir di depan mata. Ombak seakan ikut berbisik, membawa ketenangan yang sulit digambarkan. Fikri menutup matanya, merasakan hembusan angin terakhir dengan damai. Ya Allah, terima kasih. Kau beri aku tujuan, dan kau beri aku akhir yang indah. Penutup. Novel ini ditutup dengan sosok Fikri yang duduk di tepi pantai. Wajahnya tenang diterangi cahaya bulan dan bintang. Di sampingnya, Raka menatap langit dengan mata berkaca-kaca, sadar bahwa ia kini memikul amanah besar. Jutaan cahaya terus terbang ke angkasa, menjadi simbol dari jutaan arwah yang akhirnya menemukan kedamaian, berkat doa, cinta, dan ketulusan seorang manusia yang pernah meremehkan semuanya, tapi akhirnya hidup sepenuhnya untuk itu. Dan di pantai itu, dengan laut sebagai saksi, sebuah babak berakhir, dan babak baru dimulai, karena gerbang akan selalu terbuka, selama masih ada kasih sayang yang tulus di hati manusia. Kilauan tamat.